Shalom, selamat sore Kak Gisi. Mari kita sama-sama menyanyikan Tuhan kita. Kita memuji Allah kita yang besar. Haleluya. Na 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 na. Oh oh. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sama-sama tinggikan Tuhan, tinggi, oh oh, namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang besar. Bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sore ini kami mau lebih lagi meninggikan Engkau Tuhan. Besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi, oh oh, namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, come on Kikisi yang di rumah, sama-sama nyanyikan. Hormat kemuliaan,
sore ini hari ini kami mau lebih lagi menyembah Engkau, meninggikan Engkau, sebab Engkau Bapa yang baik. Terima kasih, terima kasih. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku,
menjaga kami, setia melindungi kami. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu, kami meninggikan nama-Mu, Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Shalom anak muda. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang diberkati Tuhan, dalam keadaan yang sehat. Sekalipun saat ini kita mengalami yang namanya kita harus tinggal di rumah, tapi saya percaya itu tidak menghalangi sukacita kita untuk terus semangat dengan Tuhan. Sebelum saya sharing firman Tuhan di sore hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur untuk setiap rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya, hamba percaya bahwa setiap kami anak-anak muda yang mendengar, menyaksikan siaran ini, kami adalah anak-anak muda yang militan, yang akan dipakai Tuhan lewat luar biasa, akan dipakai Tuhan untuk menggenapi segala rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami membawakan sharing firman, biar firman ini menjadi berkat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Oke, saya dikasih waktu 15 menit dan saya akan sharing dengan cepat. Saya akan bahas tentang yang namanya cita-cita atau mimpi ya. Saya percaya bahwa setiap anak muda dari kita, termasuk saya, kita pasti punya cita-cita atau mimpi. Ada lagu zaman dulu anak-anak, lagunya itu begini. Cita-citaku ingin jadi profesor. Setiap kita pasti punya cita-cita, entah mau jadi pilot, entah mau jadi profesor, entah mau jadi pemusik atau penyanyi kayak saya WL di gereja. Itu setiap kita pasti punya cita-cita. Bagi saya cita-cita itu adalah seperti sebuah perjalanan yang memiliki tujuan, tapi ada proses di sana, dan kadang-kadang dalam perjalanan untuk mencapai setiap cita-cita kita, di tengah perjalanan itu bisa saja berubah. Mungkin waktu kita kecil, kita punya cita-cita ingin jadi dokter. Tapi ketika berjalannya waktu, proses kehidupan itu terjadi, itu bisa saja berubah, bisa saja juga tidak. Contoh saya dulu waktu kecil punya cita-cita jadi koat. Tapi proses perjalanan waktu kehidupan, cita-cita saya itu berubah menjadi sekarang saya jadi WL, malah jadi WL, tidak jadi koat. Ada saya punya adik, salah satu adik juga, dia dari kecil, dari SD, mungkin bukan dari SD, dia masih kecil, cita-citanya itu jadi dokter. Dalam perjalanan kehidupannya itu tidak berubah. Sampai sekarang benar-benar dia jadi dokter. Sekarang lagi ambil spesialis untuk mata. Dan saya percaya setiap kita memiliki cita-cita dan itu seperti sebuah perjalanan. Nah, hari ini kita akan belajar, ada satu anak muda, dia di dalam Alkitab, dia dari umur 17 tahun, dia mendapatkan mimpi. Ternyata itu menjadi sesuatu yang akan terjadi ke depannya dengan dia. Kalau sekarang ya seperti cita-cita lah, kayak mimpi atau cita-cita. Kita bisa baca nanti di Kejadian 37. Kejadian 37 ayat 2, saya langsung bacakan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kala berumur 17 tahun. Di sini dikatakan 17 tahun. 17 tahun berarti masih sangat muda. Seperti kita semuanya anak muda. Saya juga masih 17 tahun. Usia 17 tahun yang lalu ya. Tak kala berumur 17 tahun. Jadi Alkitab berkata bahwa jadi masih sangat muda. Biasa mengembalakan kambing domba.
Yusuf untuk mencapai cita-cita. Yusuf ini dia mendapatkan mimpi. Dia mendapatkan mimpi bahwa segala berkas-berkas dari saudara-saudaranya tunduk kepada dia. Itu di kejadian 37 ayat 5 sampai 11. Nanti teman-teman bisa baca di rumah. Dia mendapatkan mimpi, dan dari mimpi itu ternyata memang itu adalah tujuan Tuhan dalam kehidupannya untuk sesuatu yang besar. Waktu umur 17 tahun, perjalanan Yusuf, dia mengalami untuk mencapai mimpinya, mencapai cita-citanya, menjadi pemimpin, menjadi orang nomor 2 di Mesir, di kerajaan Mesir. Itu butuh proses. Dia mengalami proses, kalau saya sebut 4D. Dia dibenci sama saudara-saudaranya. Terus habis itu dia dibuang. Habis dibuang, dia dijual. Habis dijual, terus dia difitnah. Habis difitnah, terus dia ditinggikan. Terakhirnya tuh dia ditinggikan. Dia menjadi orang nomor 2 di kerajaan Mesir. Saya percaya kalau kita tidak usahlah kerajaan, kalau kita menjadi orang nomor 2 di Kabupaten Biak Numfor lah, pasti kita bangga sekali, sukacita sekali. Apalagi ini kerajaan Mesir, kerajaan yang sangat besar, yang pada saat itu berkuasa. Proses kehidupan Yusuf ini sangat luar biasa, yang harus kita anak muda belajar dari dia. Jadi untuk mencapai mimpi atau mencapai cita-cita kita, pasti ada proses yang akan kita lewati. Mungkin ketika kita cerita sama teman kita, saya punya cita-cita tuh kerinduan mau jadi pilot. Ketika teman-teman kita lihat, kita punya face, kita punya maksudnya postur tubuh dan lain sebagainya, pasti kita akan dipandang enteng. Tapi jangan takut. Kalau memang itu visi atau mimpi atau cita-cita yang Tuhan taruh bagi engkau, kerjakan itu. Jangan takut, karena Tuhan pasti menyertai kita. Dan Yusuf pada saat dia mengalami yang proses itu Yusuf kira-kira dia umur dari 17 sampai 28 tahun. Dia umur 17 sampai 28 tahun itu dia mengalami proses untuk mencapai mimpi atau cita-citanya, menjadi seorang pemimpin. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Yang saya mau bagi buat teman-teman semuanya, apa yang kita dapat belajar dari Yusuf. Kenapa sampai dia, orang yang dulunya tidak dipandang, cuman hanya mengembalakan kambing domba, hanya melakukan hal-hal yang tidak dilihat orang, yang orang tidak akui. Kenapa dia bisa menjadi orang nomor 2 di kerajaan Mesir? Yang saya dapat, yang pertama, Yusuf orangnya rajin. Kalau kita dilihat di ayat yang kedua, di sini dikatakan biasa mengembalakan kambing domba. Saya percaya bahwa Yusuf ini orang yang rajin. Kalau kita anak muda untuk mencapai cita-cita kita, jangan mimpi kalau kita akan mencapai mimpi kita atau cita-cita kita kalau kita orangnya malas. Maksudnya gini, kita punya mimpi mau jadi dokter, tapi kita tidak mau belajar, kita tidak mau mempersiapkan dari sekarang. Kita malas, lebih banyak kita main games, lebih banyak kita main-main daripada kita mempersiapkan diri kita. Jadilah orang yang rajin, jadilah orang yang punya inisiatif. Kalau engkau mau mencapai mimpimu, engkau contoh mau menjadi dokter, persiapkan apa yang menjadi, kalau menjadi dokter itu apa yang saya harus siapkan. Kau harus belajar matematika, harus belajar fisika, biologi, dan lain sebagainya. Bagaimana engkau mau mencapai cita-cita itu kalau engkau tidak mempersiapkan diri dari sekarang? Seperti Yusuf percaya Tuhan perhitungkan apa yang Yusuf lakukan. Dan yang kedua, Yusuf orangnya rajin. Yang kedua, Yusuf orangnya jujur. Ketika dia menceritakan mimpinya kepada saudara-saudara, dia bicara apa adanya, jujur. Mari jadi anak muda yang jujur. Mari jadi anak muda yang hidup yang di dalam dengan yang kita katakan sama. Kalau engkau jujur, engkau pasti akan mencapai cita-citamu. Yang ketiga,
Alkitab berkata bahwa kenapa Yusuf itu berhasil, kenapa Yusuf menjadi orang yang nomor satu di Mesir. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu Yusuf disertai Tuhan. Disertai Tuhan itu tidak ada lain kalau engkau punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau engkau hidup bergaul karib dengan Tuhan, engkau punya cita-cita, engkau serahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini cita-cita saya, ini kerinduan saya. Saya sudah lakukan bagiannya saya, Tuhan. Saya sudah mempersiapkan diri, saya sudah rajin dalam arti belajar, mempersiapkan diri, serius, terus jujur. Saya percaya Tuhan akan nyatakan itu dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan kita pasti, saya percaya kalau kita penyertaan Tuhan itu bicara juga tentang mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Yusuf itu hidup mengandalkan Tuhan. Saya percaya bahwa Yusuf ketika dia mengandalkan Tuhan, makanya Tuhan angkat dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Mari anak muda, akhir-akhir ini apa yang menjadi cita-citamu? Apa yang menjadi kerinduanmu? Mimpimu untuk masa depanmu. Mari persiapkan dirimu. Mari jadi orang yang rajin, orang yang punya inisiatif. Mari jadi orang yang jujur, dan yang ketiga, hidup dalam penyertaan Tuhan, yaitu andalkan Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, untuk sharing hari ini, Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, aku percaya dalam nama Yesus, setiap kami yang memiliki cita-cita atau mimpi untuk masa depan kami, ketika kami hidup mengandalkan Tuhan, ketika kami melakukan bagian kami, yaitu kami mempersiapkan diri kami rajin belajar dan lain sebagainya. Ketika kami hidup jujur, mempercaya Tuhan, apa yang sudah kami cita-citakan itu akan terjadi di dalam nama Yesus. Berkati setiap anak muda yang mendengarkan sharing ini Tuhan. Biar kami menjadi anak muda yang takut Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, menyerahkan masa muda kami ke dalam tangan-Mu. Mengucap syukur Bapa, di dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Come on, kegisi. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau lebih lagi, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu
semua pujian